Saudara Propam Polda Metro Jaya melakukan patsus atau penempatan khusus terhadap 4 perwira polisi buntut dugaan pemerasan tersangka yang menyeret mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro diperiksa Propam Polda Metro Jaya terkait dugaan pemerasan penanganan kasus pembunuhan dan kekerasan seksual dengan tersangka AN dan BH yang disebut-sebut anak bos jaringan klinik laboratorium ternama. Kepada Kompas TV, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisya membenarkan Propam tengah memeriksa AKBP Bintoro dan 3 perwira lain di Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Kami kutip dari laman kompas.com, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisya Indradi menyatakan 4 orang telah dipatsus dalam tahap penyelidikan di bidang Propam Polda Metro Jaya dengan dugaan penyalahgunaan wewenang. Terkait pendalaman peristiwa tersebut masih terus berjalan dan akan kami usut tuntas. Mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro membantah memeras 1 dari tersangka kasus pembunuhan berinisial AN yang merupakan bos jaringan klinik laboratorium ternama sebesar 20 miliar rupiah. Menurut Bintoro, tuduhan pemerasan dengan dalih menghentikan penyidikan hanyalah fitnah. Bintoro juga mengaku buntut dugaan pemerasan ia juga digugat 5 miliar rupiah secara perdata oleh kedua tersangka. Karena kami tidak menghentikan perkara yang dilaporkan, selanjutnya pihak SK atas nama AN tidak terima dan memviralkan berita bohong tentang saya melakukan pemerasan terhadap yang bersangkutan. Faktanya semua ini fitnah. Tuduhan saya menerima uang 20 miliar sangat mengada-ngada. Saya membuka diri dengan sangat transparan untuk dilakukan pengecekan terhadap percakapan handphone saya. Saya juga digugat secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara yang sama. Namun gugatannya berbeda. Di situ saya dituduh menerima 5 miliar cash dan 1,6 miliar secara transfer sebanyak 3 kali ke nomor rekening saya. Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menyebut dugaan pemerasan oleh AKBP Bintoro terlihat dari gugatan kedua tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menuntut pengembalian 5 miliar rupiah yang dijanjikan untuk menghentikan penyidikan. Dari gugatan ini terlihat bahwa ada satu peristiwa di mana penggugat menuntut pengembalian uang. Uang tersebut terkait dengan janji dari AKBP Bintoro yang waktu itu dalam jabatannya sebagai Kasat Reskrim untuk menghentikan kasus atas 2 pelaku pembunuhan, ya, diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita. Kemudian kami dalami, awalnya informasi yang didapat 20M, tapi setelah kami dalami berdasarkan informasi dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari internal kepolisian, hanya sekitar 5M, ya, 5 miliar. April 2024 lalu, seorang remaja tewas diduga akibat dicekoki narkoba hingga overdosis dan menjadi korban kekerasan seksual saat bersama para tersangka di sebuah hotel di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Tim Liputan, Kompas TV. Berawal dari kasus pembunuhan dan kekerasan seksual di sebuah hotel di kawasan Senopati, Jakarta Selatan tahun 2024. Terungkap belakangan mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dan sejumlah anak buahnya diduga terlibat pemerasan terhadap tersangka yang ditangani. Bagaimana sebaiknya Polri mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang oleh anggotanya saat menangani kasus? Sudah ada staf ahli Kapolri Arianto Sutadi dan pengamat kepolisian dari ISES Bambang Rukminto. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang Mbak Cindy. Saya mau ke Pak Bambang dulu. Pak Bambang, ini ada dugaan pemerasan untuk menghentikan sebuah kasus yang sedang ditangani. Kemudian karena kasusnya tetap berjalan, ada gugatan perdatanya. Tanggapan Anda soal ini apa Pak Bambang? Ya, kasus seperti ini kan sudah merupakan fenomena puncak gunung es ya. Tidak hanya dalam konteks pemerasan di Jakarta Selatan ini saja, tapi sudah seringkali terjadi di mana-mana. Hanya saja korban ini tidak speak up ke media ataupun juga melaporkan, karena tentu pihak korban ini dalam posisi yang sangat lemah. Makanya mereka seringkali tidak melakukan speak up.
menerima saja gitu. Memang ada sebelumnya ada simbiose mutualisme antara tersangka dengan penyidik di kepolisian, sehingga terjadilah transaksi suap untuk mempengaruhi proses pidana yang terjadi seperti itu. Makanya memang selama ini kontrol dan pengawasan di kepolisian itu sangat lemah gitu loh. Bukan hanya kontrol dan pengawasan dari atasan, tetapi sistem kontrol dan pengawasan itu nyaris tidak ada gitu loh, seperti itu. Nah, soal kontrol tadi Pak Arianto, ini kan juga sebenarnya Kapolres saat itu bilang sudah janggal karena kasusnya lama sekali. Nah, tapi ini hanya meminta adanya evaluasi. Apakah sebenarnya bisa dilakukan intervensi oleh Kapolres atau sejauh mana intervensi pengawasan yang harusnya dilakukan oleh atasan? Ya, kalau ini sih, kalau saya lihat kasus ini ya itu ya, yang nakal itu ya kasat sersernya itu. Karena apa? Dia kan ini kasusnya kan bermula dulu itu ada kejadian ya. Kejadian 2 remaja entah diperlakukan seksual oleh 2 tersangka itu, kemudian kasusnya itu di-split itu. Yang kasus mengenai pelecehan seksual itu ditangani oleh Polres, kemudian yang senjata api itu oleh Polda. Nah, kemudian sementara yang di Polres ini tidak jalan-jalan terus itu. Sudah berapa? Mulai April kan ya. Mulai April kalau nggak berjalan terus. Nah, ternyata setelah itu kasatnya dipindah, barulah ketahuan dan kemudian kasus itu diteruskan itu. Nah, kasus ini menjadi mencuat ketika kemarin itu pelaku itu merasa dirugikan karena merasa diperas gitu ya, sehingga melapor gugatan perdata. Ya, dia menggugat perdata untuk dikembalikan kerugiannya itu. Nah, barulah di situ terkuak itu, ternyata ini sih yang dulu yang dulu kasusnya ditunda-tunda itu, kemudian ternyata oleh Pak Kapolresnya diambil alih, yang bersangkutan dipindah ke Polda dan kemudian kasusnya itu diteruskan dan dikirimkan ke kejaksaan. Ternyata di belakangnya ada buntut kayak gitu, pemerasan judulnya kan gitu kan. Akhirnya kemudian Propam cepat ambil tindakan, 4 orang ini dimasukkan dalam patsus ya, diperiksa untuk pelanggaran etiknya gitu ya. Dan dari keterangan-keterangan selama pemeriksaan etik ini saya dapat keterangan dari Polda bahwa itu ternyata kasusnya itu lebih tepat dikatakan ini sebagai suatu kasus penyuapan gitu. Karena kalau pemerasan itu berarti satu pihak, misalkan gini, pelaku penyidiknya mengatakan kamu bayar saya segini, kalau enggak akan saya kirim berkas. Tapi yang terjadi itu adalah ada peran daripada pengacara ini. Tapi pengacara bukan yang gugat ini ya, pengacara yang dulu. Jadi pengacaranya itu ngomong sama yang bersangkutan, pelaku waktu itu, kemudian mau diurus bahwa itu kasusnya tidak akan dikirim. Dan si Bintoro itu menjanjikan tidak akan mengirim. Sehingga kasusnya bukannya dihentikan, tapi hanya tidak dikirim-kirim. Nah, setelah dia dipindahkan, barulah berkas itu dikirim. Jadi memang kalau hemat saya ya, seorang kasat reserse itu tidak akan mungkin dia menghentikan kasus itu. Karena kalau menghentikan kasus itu kan mesti pakai gelar. Nah, sementara dia waktu itu kan hanya katanya ya menjanjikan gitu. Nah, ternyata itu pun nggak ditepati janjinya kan. Makanya kemudian itu uang suap itu diminta kembali. Jadi dalam kasus ini kelihatannya ya yang lebih tepat adalah suatu kasus penyuapan. Oleh karena itu pasti nanti penyelidikan akan dilanjutkan kepada siapa yang menyuap, siapa yang menyuruh, siapa yang menerima. Dan sejauh ini yang sudah jelas adalah kekeliruan daripada si Kasat Serse dan teman-temannya itu, satu grupnya itu adalah itu menerima suap itu. Yang tadinya kan di berita pertama kali 20 miliar. Ternyata dari terakhir saya tadi pagi beritanya dengar bahwa itu 17. Jadi pengacara itu sudah mintanya kan berturut-turut kepada yang bersangkutan itu. Oke, Jumlahnya artinya lebih tepat disebut sebagai kasus suap ya Pak Arianto. Ya, kasus suap, sedangkan yang sampai kepada polisi kurang daripada 1 miliar. Nah, kayak gitu. Makanya ini harus didalami, ini kasus suap ini harus didalami dan kemudian siapa yang terlibat itu harus diperiksa semuanya gitu. Kurang lebih gitu ya. Oke, ini juga Pak Arianto, ini juga kita akan tampilkan dulu, ini ada surat gugatan perdata yang melibatkan 3 polisi dan juga 2 sipil. Dengan penggugat ada Arief Nugroho dan Bayu Hartoyo, ini adalah pihak yang sudah ditetapkan oleh tersangka pada tahun lalu.
Saya mau lanjutkan ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau dari AKBP Bintoro juga kan sebenarnya sudah membantah. Dia bilang cek saja HP-nya, cek saja nomor rekeningnya. Tapi kalau untuk memastikan ada atau tidaknya dugaan penyuapan, kalau yang tadi disebutkan oleh Pak Arianto, apalagi upaya yang bisa dilakukan, lewat mana lagi untuk memastikan itu? Ya, pihak yang memberikan uang, ini korban dalam hal ini, ya kalau ini dikatakan ini adalah pemerasan, tentu pihak tersebut adalah korban. Ini bisa melaporkan ke kepolisian juga. Cuma memang menjadi problem ketika pihak kepolisian dalam konteks ini tentu adalah yang disudutkan gitu loh. Apakah bisa kepolisian ini bisa objektif dalam menangani kasus ini atau tidak? Makanya harus ada pihak eksternal. Dalam hal ini bisa saja Kompolnas masuk di sini karena kasus seperti ini sangat banyak sekali yang mencuat, yang berani speak up hanya beberapa orang, seperti di kasus DWP misalnya, yang berani speak up adalah warga negara asing seperti itu. Dan memang di kepolisian memang harus ada pembenahan terkait sistem kontrol, karena kalau tidak ada perbaikan dalam sistem kontrol, ini akan terulang lagi gitu. Di dalam proses hukum sebenarnya ada sistem informasi proses penyelidikan yang sebenarnya juga harus dibangun di kepolisian, sehingga masyarakat itu bisa melihat sejauh mana proses hukum itu dilakukan oleh kepolisian. Karena kalau tidak, ya yang muncul seperti saat ini, masyarakat tidak bisa mengontrol, akhirnya muncullah transaksi-transaksi haram seperti ini. Ada yang menyuap, ada yang memeras seperti itu. Siapa yang memeras atau siapa yang menyuap, ini sama-sama tentu adalah tindak pidana seperti itu. Dan kita tentu tidak bisa menyudutkan salah satu pihak. Makanya penyelidikan terkait kasus ini memang harus dibuka secara transparan mungkin. Aliran uang itu kemana saja seperti itu. Nah, dan Pak Arianto, pihak yang korban dalam hal ini juga harus memberikan bukti-bukti yang kuat terkait dengan laporan yang diberikannya seperti itu. Oke, nah Pak Arianto, bagaimana Anda bisa memastikan nantinya Polda Metro Jaya bisa menangani kasus ini secara transparan kemudian juga objektif? Saya bisa memastikan karena saya sudah telepon Bapak Kapolda. Saya tanyakan apa langkah selanjutnya. Prinsipnya Bapak Kapolda akan membersihkan anggota-anggotanya yang nakal itu dan akan kita tindak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kasus ini yang terjadi adalah bukan sebagai dikatakan, beliau mengatakan ya itu tidak tepat kalau dikatakan itu pemerasan, karena yang aktif itu adalah dari berdasarkan ini ya pemeriksaan di kode etik kemarin ya, dia mengatakan justru dari lihat prosesnya itu pengiriman uang dan sebagainya itu sangat aktif adalah pengacara yang dulu itu. Nah, tapi juga ada juga dari pihak dari Polres yang aktif yang katanya tadi oleh pengacara yang baru itu Pak Salah, bahwa dia itu menagih uang itu untuk supaya seperti janjinya dulu berapa 500 juta atau berapa gitu. Jadi intinya gini ya. Proses ini Kapolda Metro betul-betul geram juga ya. Kita juga sebagai senior juga geram. Mosok penyidik sekarang begitu tamaknya ya gitu ya, mencari suapan sampai 20 miliar. Ternyata yang terjadi bukan begitu ya. Tapi memang iya terjadi penyuapan. Penyuapannya itu jumlahnya berapa? Itu sampai sekarang masih akan didalami ya. Kemudian tapi tadi sudah diberitakan dari pihak pengacara yang baru itu sudah mengatakan bahwa semua uang yang diminta oleh pengacara itu sudah 17 miliar gitu ya, termasuk Lamborghini dan kendaraan itu digadekan kan itu. Nah, termasuk yang menerima gade itulah juga digugat itu. Oke. Nah, jadi sekarang arahnya menurut hemat saya ini pasti penyidikan akan dilanjutkan kepada, kalau kode etik sih itu hanya karena ini ya, penyalahgunaan wewenang ya. Itu nanti pada hukuman administrasi sekarang di Patsus pasti nanti akan demosi, entah dia di PTD atau tidak, tapi pasti yang akan dikejar sekarang adalah kasus penyuapannya ini. Oke. Untuk membersihkan polisi supaya bersih gitulah, jangan sampai ini praktek kayak gitu. Baik, saya mau nanya ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau misalnya Pak Arianto bisa memastikan akan dilakukan secara objektif, jerat pidana yang pas apabila memang terbukti, kemudian juga sanksi etik yang tepat untuk dijatuhkan kepada polisi yang diduga melakukan pemerasan ini apa? Singkat saja, Pak. Pemerasan ini adalah delik pidana itu. Entah dia memeras, entah menyuap, disuap, ini juga masuk delik korupsi. Maka proses pidana itu harus dilakukan. Sanksi bagi mereka yang melakukan tindak pidana tentu adalah pemecatan, yakni PTDH seperti itu.
Oke, baik. Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ISES, dan Pak Arianto Suta, di staf ahli Kapolri, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Masih, selamat sore. Terima kasih.